Absi majulah berjuanglah, majukan negaramu, pendidikan di negaramu jadi tanggung jawabmu. Absi di depan berjuanglah, lakukanlah tugasmu, satukan irama langkahmu, membangun nusa bangsa. Usahakanlah cerdas bangsamu, makmur masyarakatmu, pendidikan diutamakanlah, bahagialah semua. Absi majulah berjuanglah, majukan negaramu, pendidikan di negaramu jadi tanggung jawabmu. Absi di depan berjuanglah, lakukanlah tugasmu, satukan irama langkahmu, membangun nusa bangsa. Usahakanlah cerdas bangsamu, makmur masyarakatmu, pendidikan diutamakanlah, bahagia semua. Sudah saya izinkan? Sudah masuk ya Bu ya? Alhamdulillah, sudah, Iya. silakan. Oke, selamat datang Bu. Tadi audionya belum hadir masalahnya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah karena alhamdulillah berkat ridhonya saya bisa berjumpa walaupun lewat virtual dengan seluruh guru-guru hebat, kepala sekolah hebat, juga pengawas-pengawas hebat dari Kabupaten Majalengka. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada Ketua APSI Kabupaten Majalengka. Ucapan terima kasih pula kepada pembawa acara hari ini, dan ucapan terima kasih pula kepada pengawas pembina saya yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk bisa mengisi kegiatan berbagi praktik baik mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila di Kabupaten Majalengka. Hari ini karena saya diberikan di sesi 3, tentunya saya tidak akan membahas tentang materi dasar apa itu proyek penguatan Pancasila. PPT. Ya, sudah di-share. Ya, tapi belum muncul, Bu. Ya, kalau di ininya masih, saya sudah buka filenya ya. Oh, berarti masih dalam perjalanan. Di sini masih masih di apa? Ya, masih di foldernya ya. Ya, masih di foldernya malah. Ya. Betul. Baik. Ya, mungkin tadi saya coba juga menjelaskan sebelum kita menunggu yang saya share muncul. Jadi ketika sudah melakukan analisis, maka kelas 7 dan kelas 8 itu kalau untuk jenjang SMP
maka 360 JP dalam 1 tahun. Itu bisa diimplementasikan kalau hitungannya dalam beban belajar mingguan berarti 10 jam pelajaran per minggu. Mohon izin Ibu, Masih nggak muncul kalau ya? mohon izin untuk yang perangkat satunya mohon di mute, hanya untuk share-sharing aja kalau boleh. Oh iya. Supaya tidak double suaranya. Sudah, tapi masih belum muncul ya Bu ya? Masih belum muncul. Astagfirullahaladzim. Tidak apa-apa, langsung saja Bu sambil berjalan, barangkali masih masih loading barangkali. Ya, gila. Pastinya Ibu. Nah, ketika tadi 360 jam per tahun yang berarti alokasinya adalah 10 jam pembelajaran per minggu, itu akan kita petakan keputusan di sekolah kami adalah memilih sistem blok. Kalau itu belum muncul, berarti saya coba share dulu video Bu sebentar. Ya. Coba yang ini. Ini muncul nggak? Nah, ini muncul ya? Siap muncul yang ini. Iya. Ya. Nah, ini hal yang mohon izin di slide show kan barangkali Bu? Iya, bentar Bu. Ya. Sudah. Ini. Ya. Ini adalah acuan yang saya ambil dari pedoman mengenai proyek penguatan pelajar Pancasila untuk jenjang SMP. Struktur kurikulumnya saya yakin Ibu Bapak juga sudah mengetahui, maka dari struktur itu di mana setiap mapel diambil 25-30% dari jam mapelnya, rata-rata satu mapel itu diambil 1 jam pelajaran. Kalau ada 10 mapel berarti ada 10 jam per minggu yang itu nanti dialokasikan untuk kegiatan proyek. Seperti yang sudah ditetapkan juga oleh pemerintah, kalau kelas 9 itu hanya 320 JP karena mungkin biasanya akan selesai lebih awal. Ya. Nah, tadi ini adalah salah satu tema yang sudah kami kerjakan di semester ini. Temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Terus judul yang kami ambil adalah Sampahku Tanggung Jawabku. Lalu bagaimana kami memetakan jam pelajarannya itu yang akan saya bahas hari ini. Jadi di awal pembelajaran ketika tahun ajaran, saya dan Wakakurikulum itu membuat jadwal normal sebanyak 40 jam pembelajaran. Tepatnya 41 karena ada muatan lokal bahasa Sunda yang kita masukkan. Ketika penjadwalan di panduan itu diizinkan untuk berbasis harian. Jika berbasis harian, maka ditempel di setiap hari dan itu dibedakan dari jam pembelajaran intrakurikulernya. Tetapi karena di awal pembelajaran itu belum selesai mengenai modul proyeknya, juga hal apa yang akan kita sampaikan ke siswa, termasuk asesmennya, hal apa yang akan dinilai gitu. Jadi ketika akan merancang proyek yang harus difikirkan juga dimensi apa yang akan dinilai. Kalau di tahun ajaran sekolah kami jadi menerapkan 3 tema besar yang akan dikerjakan, tetapi itu tidak bisa tuntas langsung seketika dengan acuan pembelajarannya atau yang nanti dibilang sebagai modul proyeknya. Maka karena kami mengambil sistem blok, jam pembelajaran ini tidak dipisah antara intra dan proyek. Jadi penjadwalannya adalah sesuai dengan struktur kurikulum masih sama seperti kurikulum 2013. Tetapi ketika nanti ada kegiatan proyek, saya akan langsung bisa. Jadi jadwalnya normal Bu, sebanyak 41 jam. Nah kami penjadwalannya itu adalah sistem blok dalam bulan. Kita lihat, di sini saya mengerjakan proyek itu di bulan Agustus, di pekan keempat. Artinya pekan 1, 2, 3 yang kosong ini adalah pembelajaran intrakurikuler.
yang jumlah jamnya adalah gabungan antara jam intrakurikuler dan jam proyek atau jam kokurikulernya. Jadi ketika tidak ada kegiatan proyek, guru mengajar sejumlah struktur lengkap. Nah, nanti ketika di pekan keempat, saya menjadwalkan ada kegiatan proyek, dan ini adalah dalam satu pekan itu kita hitung sebanyak 10 JP. Jadi kita tempel di hari Senin itu 2 JP, Selasanya 4 JP, Rabunya 2 JP, Kamisnya 3 JP. Nah, ini ketika ada jadwal proyek, artinya guru yang mengajar di jam pelajaran ini mengajarkan muatan dari P5 dari tema yang sedang kita jalankan. Karena ini lintas mapel, tentunya seharusnya ketika guru-guru, misal temanya sampah, Bu, elemen pertama yang dinilai dari dimensi profil pelajar Pancasilanya adalah tentang beriman bertakwa. Maka nanti guru agama bisa memasukkan muatan agamanya dikaitkan dengan tema tersebut. Bagaimana guru agama membahas tentang ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengisyaratkan bahwa kita sebagai manusia harus menjaga apa yang diciptakan. Nah, itu nanti di pekan keempat. Sengaja penjadwalannya tidak dalam satu hari full. Karena kalau dalam satu hari full, terkadang anak pun pasti akan merasa, menurut penilaian kami ya, karena itu boleh disarankan, boleh. Bisa jadi jenuh kalau dalam satu hari full membahas tentang proyek saja. Semua guru yang masuk bahasannya adalah tentang proyek, maka sistemnya adalah kita rolling guru mapelnya. Sehingga dengan sistem seperti ini, seluruh guru itu memiliki kesempatan yang sama untuk memahamkan siswa mengenai proyek yang sedang kita laksanakan, bisa dari latar belakang disiplin ilmu yang dikuasainya, atau juga pembahasan secara general dari tadi, karena narasumber satu kan sudah menyampaikan, bisa ada kesesuaian dengan mapel, bisa juga tidak. Kalau mapel-mapel yang tidak ada berkesesuaian, maka bisa di penguatan, pemberian motivasi, gitu. Nah, penjadwalannya kami lakukan seperti ini. Lalu di bulan September, ini adalah hampir di seluruh pekan, Bu, ada kegiatan proyek. Tapi sama, misal, ini jadwal untuk pekan pertama. Pekan pertamanya itu di bulan Agustus yang tadi minggu keempat, kita proyeknya di jam 1 dan jam kedua. Temanya adalah tentang sosialisasi proyek, gitu. Jadi ini sudah berkaitan dengan apa yang harus guru berikan. Nah, di pekan kedua, kegiatan proyek, kalau di sini adalah pekan pertama bulan September, kita melangkah ke materi mengenai sampah. Tentunya jam ke-1, ke-2, dengan ke-3, ke-4 itu bisa beda mapel. Beda guru yang menyampaikannya. Nah, disinilah posisi di mana guru bisa memberikan materi yang dikaitkan dengan disiplin ilmunya, ataupun membahas secara general tentang apa itu sampah. Terus di pekan ini materinya sama. Jadi nanti siswa mendapatkan pemahaman tentang misalnya sampah itu dari seluruh disiplin ilmu. Tapi kembali lagi, kalau misalnya tidak ada keterkaitan dengan mapelnya, itu pun bisa diganti dengan materi lain, Bu. Sistemnya seperti itu. Nanti di pekan kedua ada yang namanya kunjungan virtual. Jadi ini kunjungan virtual berarti kita menayangkan video tentang pengolahan sampah, bagaimana kondisi tempat pembuangan sampah misalnya, sehingga membangun kesadaran bahwa apabila sampah ini tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak buruk juga kepada manusia, baik dari segi kesehatan, tentang juga perusakan lingkungannya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam kegiatan penjadwalan.
di awal kita sudah memfokuskan dan menghitung dulu, proyek ini akan selesai dalam berapa JP misalnya. Nah, ini kami rancang sebanyak 60 JP, sampai nanti puncaknya ada gelar karya di pekan kelima bulan September untuk memamerkan seluruh produk yang dibuat siswa. Produk yang kami tugaskan kepada siswa itu ada poster, ada bak sampah dari tutup botol, juga kreasi-kreasi dari tutup botol. Ini penjadwalannya. Jadi kita sistem blok. Nah, ketika sistem blok seperti ini, guru-guru yang mengajarnya tadi intrakurikuler berganti ke kokurikuler, hakikatnya jamnya tidak berkurang. Karena di pertemuan sebelumnya dia sudah ngajar intrakurikuler secara full, gitu. Walaupun misalnya nanti ada pekan-pekan khusus yang dijadwalkan untuk proyek, sebetulnya tidak mengurangi jam mengajar guru, jam belajar siswa pun tidak. Gitu. Jadi kenapa sekolah kami memilih sistem blok? Dengan sistem blok ini, apabila perencanaan di awal mengenai tahapan kegiatan ini belum siap, materi apa yang harus disampaikan kepada anak pun belum siap, kita bisa melakukan proses perancangan. Kalau saya melaksanakan ini bulan Agustus dan September, artinya Agustusnya bahkan minggu keempat. Artinya di awal tahun ajaran sampai Agustus minggu ketiga itu adalah penguatan konsep mengenai atau perencanaan proyek yang akan kita laksanakan. Mulai dari modulnya nanti seperti apa, dimensi apa yang akan dinilai, asesmen apa yang harus disiapkan, sampai yang tidak kalah penting, yang pertama harus dipikirkan adalah mengenai dimensi profil pelajar Pancasila apa yang akan dinilai. Kalau berdasarkan panduan, dimensi pelajar Pancasila itu minimal 2-3. Kalau ada 6 tidak disarankan ke 6-6-nya, karena nanti itu asesmennya berat. Maka kami pun mengacu kepada aturan tersebut. Ini untuk penjadwalan. Ya. Nah, misal tadi proyek mengenai sampahku tanggung jawabku ini, kami mengadakan penilaian untuk 3 dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti setiap dimensi profil ada sub-elemennya, Bu. Aplikasi rapot dari proyeknya itu sudah menyediakan. Karena kami angkatan 1, kami sudah mengalami sampai proses mengisi rapot proyek penguatan profil pelajar Pancasila-nya. Nah, nanti ketika kita memilih elemen, sub-elemen apa yang akan dinilai. Jadi sub-elemen dari setiap dimensi pun itu sudah tersedia sebetulnya nanti. Jadi untuk pengisian rapot sebetulnya tidak akan terlalu mengalami kesulitan yang besar karena aplikasinya memang dirancang mudah untuk digunakan. Walaupun itu ada deskripsi yang panjang mengenai ketuntasan siswa, dan kalau di proyek kan tidak ada angka-angka, adanya adalah perkembangan sikap. Dari yang paling rendah adalah belum berkembang, yang tahap keduanya adalah mulai berkembang, tahap ketiganya adalah berkembang sesuai harapan, dan tahapan yang paling tingginya adalah sudah berkembang. Jadi nilainya itu adalah capaian dimensi yang tadi dikategorikan menjadi 4 hal yang saya sebutkan sebelumnya. Di dimensi beriman bertakwa, sub-elemen yang kami pilih adalah bagaimana siswa mampu memahami keterhubungan ekosistem bumi. Yang kedua adalah bagaimana menjaga lingkungan alam sekitar. Lalu ada dimensi gotong royong. Maka elemen dimensi gotong royong yang kami lakukan penilaian itu adalah bentuk kerjasama dan koordinasi sosial. Dan untuk dimensi bernalar kritis, kita pun menentukan 2 sub-elemen yang akan dinilai mengenai mengajukan pertanyaan, lalu mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Gitu. Jadi nanti proses pengisiannya tinggal misal si A, untuk kerjasamanya apakah sudah berkembang,
Kalau kerjasamanya memang bagus ketika proyek ini, maka dia bisa dikasih penilaian maksimal, yaitu sudah berkembang. Lalu bagaimana dengan koordinasi sosialnya? Kalau ibu bapak nanti membuka modul-modul yang ada di PMM, ini akan rinci lagi sampai ke rubriknya. Jadi nanti ada rubrik ketika siswa untuk dimensi beriman bertakwa, yang subelemennya adalah memahami keterhubungan ekosistem bumi, pada posisi belum berkembang itu jika apa. Jadi di awal-awal, bahkan kami pun walaupun sudah berjalan di tahun kedua, kami masih mengadopsi modul yang sudah disediakan. Apabila kekhasan sekolah dan lingkungan tidak ada, maka modulnya dimodifikasi. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi untuk modul proyeknya, untuk seluruh tema itu sebetulnya sudah ada di PMM. Hanya nanti akan berbeda dari segi judul atau teknis kegiatan yang akan kita berikan kepada siswa. Kalau misalnya tadi di Cirebon pada jenjang TK mengangkat kearifan lokal mengenai makanan daerahnya adalah rujak kangkung, maka kalau di daerah lain, misalnya di daerah Garut bisa jadi mengambilnya dodol, tapi dengan tema yang sama. Judulnya berbeda. Itulah juga kenapa kurikulum ini dikatakan merdeka. Karena dari segi konten, itu bisa disesuaikan dengan kesiapan sekolah, karakteristik daerah yang ada juga kekhasan sekolah apa yang mau dimunculkan. Seperti itu. Jadi ini pun dibahas di awal agar nanti ketika melakukan asesmen dan penilaiannya rapot pun atau pengisian aplikasi rapotnya tidak mengalami kebingungan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan kegiatan pada proyek ini. Jadi mulai dari ada memperkenalkan perubahan iklim dan masalah sampah, ada juga kegiatan eksplorasi isu, bagaimana siswa diajak untuk menganalisis lingkungan sekolahnya, ada sampah apa di sekolahnya, dampaknya seperti apa, kalau tidak nanti misalnya dipikirkan bagaimana cara pengelolaan selanjutnya. Lalu ada kegiatan refleksi awal, ada juga tadi yang saya bilang dengan kunjungan virtual, kalau tidak memungkinkan untuk berangkat karena tidak ada teknologi, maka kita bisa mengambil tersebar di YouTube misalnya. Ketika kita mau mengetahui kondisi tempat pembuangan akhir sampah seperti apa, videonya pun banyak. Jadi menghadirkan pembelajaran secara kontekstual hari ini tidak juga harus selalu berkunjung ke tempatnya secara langsung. Maka di sini di kegiatan keempat kami memasukkan, maupun kegiatan kelima, kita memasukkan yang namanya kunjungan virtual. Lalu di pertemuan keenam itu nanti ada diskusi kritis mengenai video yang sudah disampaikan. Ada juga nanti pengorganisasian dan penyajian data dari hasil diskusinya. Lalu ada obrolan tentang kondisi sampah di sekolahku. Maka ada kegiatan-kegiatan yang dirancang juga tidak berbasis klasikal. Ada juga kegiatan yang kami gunakan di aula dengan tema yang besar, misalnya ketika ngobrolin sampah di sekolahku, maka kita bisa membawa 6 kelas langsung masuk ke aula untuk mempelajari hal ini. Nanti ada pengorganisasian data secara mandiri, ada juga asesmen formatifnya. Asesmen formatifnya bisa dikaitkan dengan materi yang sudah didapatkan siswa. Misal kami menyampaikan materi ketika tadi mengenai sampah itu adalah jenis sampah, terus juga cara pengolahannya, mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak, jenis daur ulang apa yang tepat jika sampahnya berbentuk organik, anorganik, dan seterusnya. Itu bisa menjadi bagian dari asesmen formatif yang kita siapkan untuk siswa. Ya. Lalu ada juga tahapan aksi nyata, di mana siswa bersama-sama mewujudkan pembelajaran yang didapatkan oleh murid melalui aksi nyata. Aksi nyatanya adalah berupa produk yang kita harapkan dari kegiatan proyek ini. Produk yang diharapkan itu adalah adanya poster himbauan. Lalu juga ada tadi
ketika sudah dianalisis, ketika anak sudah mengeksplorasi isu, ternyata sampah yang banyak dihasilkan di sekolah itu adalah sampah plastik dalam bentuk kemasan minuman. Nah, lalu dicarilah kesepakatan mau memproses pengolahan daur ulangnya apanya gitu. Sekolah kami tertarik pada tahun ajaran ini kita memanfaatkan betul tutup botolnya. Banyak sekali tutorial di YouTube bagaimana cara misalnya memanfaatkan tutup botol menjadi keranjang sampah, menjadi hiasan dinding, misalnya juga hiasan meja, dan seterusnya. Nah, itu pun bagian dari media pembelajaran yang kami sampaikan kepada siswa di tahapan aksi nyata ini. Gitu. Jadi ada posternya pun kita poster digital. Ada satu hari yang kita khususkan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana caranya membuat poster melalui aplikasi Canva misalnya. Dan siswa karena hari ini memang mereka sudah hidup di zaman milenial, ketika pembelajarannya berbasis teknologi dan aplikasi, itu terkadang satu pertemuan saja mereka sudah menguasai, apalagi kalau aplikasinya dibuat mudah untuk digunakan gitu. Ketika bikin poster di Canva, kan fitur, gambar, dan sebagainya itu sebetulnya sudah disiapkan di aplikasinya, sehingga kami memilih aplikasi itu. Ada minggu-minggu juga pengelolaan, tadi kami berikan waktu juga setelah sosialisasi itu, terus ditemukan eksplorasi isunya kita akan memanfaatkan dari tutup botol, maka siswa mulai mengumpulkan tutup botol. Itu diberikan waktu sebanyak 2 minggu. Ada prasyarat pada kegiatan kami kali ini, satu siswa harus membawa 50 tutup botol, karena proyeknya ada proyek kelas, ada proyek mandiri, ada juga proyek kelompok. Proyek kelasnya adalah membuat bak sampah yang ukurannya diameter 50, tingginya 1 meter. Itu tentunya kalau pakai tutup botol, butuh sekali tutup botol yang banyak. Nah, itu di tahapan aksi. Lalu ada tahapan refleksi, tindak lanjut, berbagi karya, evaluasi, refleksi, dan menyusun langkah-langkah strategis. Maka kami melakukan pameran karya yang dibarengi dengan pentas seni. Jadi sistemnya ada pameran, full musik juga. Nah, seluruh penampilnya adalah dari siswa-siswa. Sampai juga nanti akan dilakukan asesmen sumatif untuk proyek ini, dan ada refleksi di mana kami menanamkan ketika proyek ini berakhir, bukan artinya pengelolaan sampah itu bukan menjadi tanggung jawab dirinya. Karena ini temanya pun adalah gaya hidup berkelanjutan, bahkan sebetulnya harapannya siswa-siswi bisa bertanggung jawab akan sampah yang dia dihasilkan di sekolah sampai dia lulus nanti. Harapannya ini menjadi karakter, terbiasa di sekolah, terbiasa di rumah, begitupun di masyarakat. Desain besarnya yang kami lakukan seperti itu untuk proyek tentang gaya hidup berkelanjutan dengan mengambil judul Sampahku Tanggung Jawabku. Ya. Gitu. Terus saya pun akan memutarkan video dari kegiatan yang tadi sudah saya ceritakan perancangannya. Baik, 3 menit lagi ya Bu ya. Iya. Ini berdiskusi. Ya. Ini kita putar video. Udah muncul ya Bu ya? Iya, tinggal play aja. Bentar, Verson. Suaranya nggak gitu. I put my feet up and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay
You don't know I'm looking. With you, everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just loving this moment. Can we stay here Peran forever? lisannya I'm loving this semua moment. hal Can we dilakukan stay setelah here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Nafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. ya mungkin itu Bu, Oke, karena terima tadi mengingat kasih. waktu ya. Iya. Ya, luar biasa Ibu Fitri. Oke, silakan rekan-rekan kasih reaction ya di bawah. Oke, silakan rekan-rekan, ada yang ini saya lihat tuh ada yang sudah raise hand atau belum ya? Silakan yang tadi yang belum terakomodir pertanyaannya, barangkali bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Ini waktu kita terbatas. Oke, ini sudah muncul. Ini masih penasaran, monggo. Sebentar. Silakan, sudah diizinkan untuk unmute dari SMPN 2 Kertajati. Silakan. Masih suaranya belum hadir? Sepertinya harus pakai headset lagi. Atau harus pakai handphone sepertinya ini. Belum ada suaranya di saya. Kalau di rekan-rekan semua gimana? Ini tidak, belum ada ya, Bu? Sama itu Fitri? belum ada. Iya, sama belum Belum ada. ada. Aduh, itu ya. Terkadang sinyal itu tidak bisa Sinyal, diajak ya. kompromi. Oke, masih dicoba atau bagaimana? Sambil menunggu yang bertanya selanjutnya, silakan dicoba ya sambil menunggu, karena ini di kolom chat saya tidak melihat, saya belum melihat pertanyaan di kolom chat. Dan yang raise hand juga belum ada. Nah, barusan ada suara gerak gitu, apakah itu? Sepertinya ini sinyal karena berhenti-berhenti itu. Gerakannya berhenti-berhenti. Oke, sudah ada? Ternyata belum. Wah, sayang sekali ini suaranya tidak ada ya. Masya Allah, sinyal tuh lari kemana ya? Pada nggak ada ini, atau ini ada Pak Aep Fuad Saipudin. Nah, SMP Nurul Fajri. Ada yang mau tanyakan, Pak Aep? Sudah, padahal sudah di-unmute ya, tapi ini apa sih namanya? Oke.
Ini sepertinya Pak Aep mau nanya. Pak Aep silakan, sudah diizinkan untuk unmute. Pak Aep Fuad Saipudin dari SMP Nurul Fajri ini sudah. Teh Vera silakan di kolom chat aja Teh. Sayang itu pertanyaannya kalau tidak disampaikan mumpung sekarang ada narasumber ya. Wah, ini sepertinya sudah, alhamdulillah tidak ada lagi. Sepertinya ini penjelasan dari Bu Fitri ini luar biasa, sudah paham, ini sudah jelas. Tapi sayang ini ada dari SMP 2 Kertajati tadi Bu Fitri. Dari sesi kedua sudah raise hand, tapi apa daya sepertinya ini ya suaranya hilang. Kita tinggal, oke, saya kasih kesempatan 1 menit lagi karena waktu kita terbatas. 1 menit lagi saya kesempatan untuk barangkali ada yang raise hand atau menulis di kolom chat. Oke, sepertinya tidak ada. Mohon izin Ibu Fitri, silakan untuk closing statement-nya, Ibu. Tidak usah panjang-panjang ya, Bu ya. Waktunya ini terbatas. Ibu masih unmute, Bu. Fitri masih unmute. Silakan, Bu. Ya, mungkin terakhir Ibu Bapak yang mau mengimplementasikan ini sebetulnya tidak usah terlalu khawatir karena pemerintah pun sudah memikirkan sampai ke platform mereka mengajar yang akan menyertai kita apabila ada hal-hal yang membingungkan, dan tentunya kegiatan-kegiatan yang difasilitasi seperti ini pun bentuk dari komitmen untuk mensukseskan kurikulum Merdeka ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa narasumber kita. Ini para narasumber. Mohon izin ini untuk para narasumber kita baik dari sesi 1, sesi 2 maupun sesi 3 ini jangan bosan, ini ada pantun buat ibu-ibu narsum ini, jalan-jalan sampai ke sumber, di sana banyak kenangan lalu. Terima kasih para narasumber, semoga sehat selalu. Oke, semoga sehat selalu ya Bu narasumber, dan kita semua yang ada di room ini semoga diberikan kelancaran kemudian dalam segala aktivitas kita semua. Oke, selanjutnya ini mohon izin sebelum kita ini ada informasi dari Bapak Ketua untuk menutup acara. Pak Ketua, 5 menit ya, Pak Ketua Panitia, silahkan. Oke, silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ketiga narasumber yang kami banggakan, Ibu Pipin, Ibu Aisyah, dan Ibu Fitri. Dan juga ini kepada host dan co-host kita, Ibu Nok ya, sama Pak Agus yang telah menemani kita ini dari pagi jam 8 sampai sekarang menjelang jam 12 ya. Ini terima kasih sekali ini kepada Ibu narasumber dan juga host dan co-host kita ya. Tepuk tangan dulu ini untuk mereka. Oke, terima kasih, ada reaksi di bawah. Reaksinya di bawah Bapak Ibu ya. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu para peserta, alhamdulillah nih yang ditunggu-tunggu selesainya kegiatan ini kan Bapak Ibu ya. Dari pagi ingin cepat selesai dan tiba waktunya beberapa menit lagi kegiatan ini akan selesai. Nah, kalau kita melihat dari paparan para narasumber, mudah-mudahan ini semakin terbuka ya. Terbuka kita lebih memahami, lebih paham lagi ya bagaimana itu pelaksanaan proyek P5 ini. Karena saya perhatikan dari tadi para narasumber ini sudah memperlihatkan bagaimana merancang P5, pelaksanaannya, bahkan sampai asesmen. Juga termasuk dalam penjadwalannya ya. Kita sudah lihat, sudah perhatikan. Semoga kami berharap nih dari APSI,
Bapak dan Ibu tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakan proyek P5 ini. Ya. Dan juga kami harap kepada Bapak Ibu narasumber, karena tentu mungkin masih ada hal yang perlu dibicarakan atau ditanyakan, kesediaannya untuk menerima atau berkonsultasi dengan para guru yang ada di Kabupaten Majalengka ini, baik itu dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK maupun dari jenjang RA, MI, Sanawiyah dan Aliyah. Itu Bu harapan kami, mohon kesediaannya. Dan terakhir Bapak dan Ibu, selain kami dari panitia ini undur diri ya, kami mohon maaf apabila selama kegiatan ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya ya. Dengan ucapan hamdalah kami tutup kegiatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuntas sudah rangkaian acara workshop APSI, implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila mode daring hari ini. Alhamdulillah, izinkan saya menyampaikan quote terlebih dahulu sebagai closing statement. Ilmu yang sejati seperti barang berharga lainnya. Tak bisa diperoleh dengan mudah, ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu, harus disertai doa tentunya. Kemudian, teruslah menjadi orang yang mencari ilmu kapanpun, dimanapun, dan dari siapapun. Karena ilmu itu merupakan hiasan dari hiasan diri, kemudian agama itu sebagai hiasan batin. Nah, yang terakhir, kesempatan datang bagai awan yang berlalu, maka pergunakanlah ketika nampak di hadapanmu. Nah, itu dari saya. Mohon izin kami segenap pengurus APSI dan anggota APSI Kabupaten Majalengka undur diri dan mohon maaf jika ada yang tugasnya sudah di-share, Bu. Oke, tugasnya nanti di-share-nya di WA sudah tadi disampaikan. Mohon izin terima kasih atas kehadiran semua yang luar biasa, yang tangguh sampai akhir acara masih stay kameranya, masih on kameranya. Luar biasa. Mohon izin Pak Operator untuk foto bersama dulu. Jangan di ini dulu ya. Jangan di kameranya dibuka. Mohon izin kameranya dibuka. Mohon bantuannya untuk operator. Halo. Operator Pak Agus. Sebentar Bu, sebentar ada ini. Siap. Ada 10 halaman. Siap. Bentuk Oke, kamera. ada 10 halaman. Jadi tolong selama 10 halaman itu kita jangan ini ya. Kita pasang senyum. Nanti dulu yang fotonya belum. Oh, ada yang belum. Silakan. Ada yang belum, silakan. Yang tegap duduknya Bapak Ibu biar bagus. Nah, dipasang senyumnya ya. Tidak apa-apa giginya kelihatan sedikit Gak atau masuk banyak. Pepsodent Bapak Ibu. Pakai laptop nggak bisa? Oke, alhamdulillah, terima kasih luar biasa kokos saya Pak Gus Edi. Terima kasih sudah membersamai saya dari awal pagi sampai siang. Oke, terima kasih semuanya. Silakan selamat beristirahat. Silakan nanti tinggal diimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Silakan kasih reaction yang ada di bawah. Ada reaction, tombol reaction, silakan ada lope, ada simbol yang menangis karena kita sampai siang barangkali. Oke, ada simbol yang tepuk tangan, silahkan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.